Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Oban Drobandi Menjalin Cerita ya. Hari ini adalah hari Rabu. Rasakan apakah badanmu utuh atau seperti ini hilang ya. Nah, apa maksudnya di sini? Yaitu ketika kita badannya udah mengecil, perutnya udah hilang ya, yang buncitnya udah digadein ya untuk sehat ya. Pada kesempatan ini ya mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Di video kali ini kita akan coba membahas ya tentang pengalaman saya, yaitu ketika perut buncit saya tuh hilang ya, nggak tahu kemana, digadein atau dijual atau juga dimakan tikus ya, itu nggak tahu. Yang pasti alhamdulillah ya sekarang udah kembali ya, jadi udah nggak utuh lagi ya. Makanya Rabu tadi kita coba singkat ya. Rasakan apakah badanmu utuh atau seperti saya hilang gitu ya. Maka masalah pun akan datang. Lah, kenapa gitu? Kenapa gitu? Perut hilang, masalah pun datang. Kenapa? Nah, makanya kita bahas ya, kita ceritakan ya pengalaman saya ketika perut saya tuh hilang ya. Hilang pokoknya. Jadi yang pertama ya, ketika kita yang tadinya ketemu orang dalam keadaan istilahnya gemuk gitu ya, cabi gitu ya. Kalau muka saya sih emang bulat ya. Jadi ini paling dikit lagi, paling begini kali ya. Tapi ini tengkoraknya itu emang bulat, jadi susah kalau misalkan jadi kayak Lee Min Ho gitu ya, susah ya. Karena saya tuh bulat ya. Apa masalahnya? Yang pertama yaitu banyak ucapan atau omongan dari kawan-kawan atau sobat-sobat atau teman-teman atau tetangga, bahkan keluarga ya, keluarga jauh ya. Kalau orang tua mungkin atau istri atau anak ataupun mertua itu mungkin tahu ya. Karena kenapa saya pribadi ya, kenapa kurus sekarang mungkin banyak masalah. Ih, ngeri. Wow ya, emang itu salah satunya. Tapi karena saya berniat dengan dan istiqomah ya, maka saya berhasil untuk menurunkan berat badan, kemudian menghilangkan perut buncit ya. Jadi yang pertama adalah banyaknya ucapan dari orang-orang, dari teman-teman ketika ketemu dengan kita yang tadinya gemuk, bulat, makmur kelihatannya ya. Karena orang itu tidak melihat dari perjuangan-perjuangan kita sehari-hari. Orang lain itu selalu melihat dari luarnya saja. Ketika saya waktu itu kurus, kemudian jadi gendut, wah sukses nih orang gitu ya. Padahal belum tentu gitu ya, karena yang merasakan tuh kita ya, saya, kamu ya. Jadi orang lain tuh hanya bisa melihat dari luarnya saja. Nah, itu kebanyakannya seperti itu. Bahkan ya, tetangga sendiri pun ketika udah lama ya, tetangga itu udah lama nggak pernah nongkrong gitu ya, pas saya keluar ngajak ngopi, dia bingung gitu. Udah malam-malam kan, gelap gitu. Dia begini, Kak Oban? Iya, kenapa? Serius katanya. Itu kemana cina perutnya? Udah nggak ada. Dikiranya gembel gitu, karena dari gede jadi kecil, kurus kerontang gitu ya. Kirain gembel katanya. Wah, luar biasa. Jadi banyaknya ucapan-ucapan dari orang, tapi kita nggak usah ngerasa tersinggung ataupun gimana ya, biarkan aja. Nah, yang saya alami juga ya, karena saya sering perform gitu ya di panggung untuk muzapa ya, di vokal. Kadang ada ucapan juga begini, masa sih katanya vokalnya gendut-gendut katanya, jelek banget kan gitu ya.
Nah makanya banyak tuntutan gitu. Saya sendiri ya, ketika gendut disuruh jadi langsing, ketika udah langsing kayak gembel katanya, suruh digendutin lagi, kan jadi bingung gitu. Nah itulah ya, orang-orang seperti itu. Biarkan aja, abaikan aja. Yang penting kita sehat, kita kuat, kita bahagia, ya itu aja. Gak usah dipikirin, biarin ya. Maka kan sikap apa yang harus kita tunjukkan kepada mereka? Kita aminkan saja ketika orang-orang ketemu dengan kita. Wih, sukses, alhamdulillah ya, gemukan, oh gendut kayak bos. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan ucapan teman-teman, saudara-saudara ataupun sobat-sobat yang yang bilang seperti itu ya, mudah-mudahan jadi doa buat saya sendiri, kemudian buat yang lain juga ya. Banyak juga request, jelek katanya, mendingan gemukan katanya, kayak kurus kayak gitu, jelek katanya ya. Saya tuh bingung ya, bingung. Kenapa bingung? Karena ketika saya gendut, yang pertama banyak omongan ya dari orang juga ya. Wah ini mah katanya korupsi kali katanya. Wah ini mah tidur mulu katanya kerjanya. Wah ini mah gak pernah bagi-bagi rezeki katanya, makan sendiri. Biarkan ya, biarkan orang berkata apa ya. Yang penting yang tahu itu hanya diri kita masing-masing ya. Gendut itu karena apa, atau kurus itu karena apa, kita bisa merasakan sendiri. Yang pasti ketika orang berbicara jelek, biarkan. Yang penting menurut kita itu sehat. Ya, katain orang itu kan kita gemuk. Nah, gemuk itu kan cenderung dengan obesitas, kolesterol dan lain-lain sebagainya, seperti yang saya alami ya. Saya alami pertama kali medical check up ya. Medical check up ternyata di situ ada asam urat, ada kolesterol, itu udah pasti. Kemudian hampir obesitas katanya karena saya pendek ya. Sementara berat badannya gede banget gitu ya. Nah, naudzubillah min dzalik. Makanya dengan demikian, kalau ada ucapan orang-orang di sekitar kita, biarkan saja. Yang penting bukan mereka yang merasakan sehat, tapi kita yang menjalani penurunan berat badan ataupun menghilangkan perut buncit ya. Itu masalah yang pertama ya. Masalah yang kedua yang mungkin ya bagi saya sendiri ya, ini masalah terbesar setelah perutnya hilang ya. Kenapa harus mengganti semua baju yang ukurannya gede, kemudian sekarang jadi kecil, jadi standar? Itu duit dari mana sobat? Itu saya kewalahan ya. Karena saya nggak punya duit. Mungkin sobat-sobat mungkin alhamdulillah gitu ya. Setelah sukses dietnya mengecilkan perut, wah gue mah gampang, banyak kok duit mah, alhamdulillah. Tapi saya ada keuntungannya sobat ya, karena saya nggak punya duit, tapi saya adalah turunan penjahit ya, bukan penjahat loh, bukan penjahat ya, penjahit atau tukang jahit atau tailor ya. Nah, karena bapak saya yaitu dulunya sampai sekarang sih bahkan menggeluti dunia konveksi ya, makanya saya adalah orang atau anaknya yang mengikuti jejak beliau. Makanya sejak SD kelas 4 saya sudah belajar untuk menjahit ya. Banyak orang yang berkata begini, emang kamu bisa menjahit? Bahkan di status WA pun saya kerja, bukan sombong ya, saya kerja di kantoran ya, tapi saya kadang menjahit gitu, ada orderan gitu di on collection ya. Makanya saya pesan status lagi menjahit gitu ya. Kalau malam minggu ya begadang. Nah, begadang malam minggu banyak yang komen di status saya itu. Masa sih bohongan, settingan, masa sih kamu bisa menjahit? Nah, saya jawab begini. Hey, jangankan menjahit kain yang tipis ya, menjahit hati yang rusak aja saya bisa. Wah, gombal katanya ya. Dasar lo katanya gombal katanya. Enggak.
Saya jawab begini, emang kenapa gitu kerja di kantor nggak boleh menjahit gitu ya? Iya kan kamu kan katanya sering manggung juga, sering nyanyi juga. Ya terus kenapa kalau sejak kecilnya saya itu bisa jahit, terus sekarang saya jahit lagi, emang kenapa gitu? Ya nggak apa-apa sih, keren aja, serba digeluti. Oh alhamdulillah keren ya. Padahal capek sobat ya. Sakit pinggang iya, mata iya ya, mata merah iya karena begadang ya, cari uang sampingan ya. Oke. Di situ kenapa kita bercerita tentang itu? Karena saya tidak punya uang untuk membeli pakaian-pakaian baru, makanya alhamdulillah saya bisa rombak sendiri ya, yaitu yang tadinya size 34 menjadi 31. Nah, begitu sobat. Nah, itu merupakan masalah besar bagi saya ya. Terutama poin nomor 2 yaitu harus mengeluarkan uang ya untuk membeli baju, celana, jaket yang size-nya lebih kecil ya. Makanya di dunia ini dalam menjalani kehidupan ini pasti semuanya ada masalah atau bermasalah ya. Karena orang hidup itu kan kita nggak tahu ya, menurut kita itu kita udah berhidup benar kok, tapi kan orang lain juga mungkin secara tidak langsung ada yang kesinggung lah, ada apalah, kan kita nggak tahu juga ya. Makanya manusia itu tidak luput dari noda dan dosa ya. Dengan demikian berakhirlah cerita kali ini tentang ketika perut buncit hilang, masalah pun datang ya. Mudah-mudahan senantiasa kita harus tetap mengumpulkan uang ya. Ketika kita nanti perutnya hilang, Anda atau sobat semua tidak kewalahan untuk mengganti dengan baju dan pakaian yang baru dengan size yang kecil ya. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala ya. Nantikan video-video selanjutnya jika berkenan. Seperti biasa ya, subscribe, share, like, komen, kemudian tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita yang mudah-mudahan menginspirasi kita semua ya. Ini adalah kisah nyata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.